Kita akan membuktikan bentuk deret atau barisan dengan menggunakan induksi matematik. 2 tambah 5 tambah 8 tambah dan seterusnya sampai 3n min 1 itu adalah sama saja jumlahnya adalah n kali 3n plus 1 bagi 2. Nah, kita uji dengan yang pertama. Untuk langkah 1 ya, n-nya itu sama dengan 1. Kalau n-nya 1, berarti n1 di sini ya, 2 di situ. Kemudian hasilnya 1 kali 3 kali 1 ditambah 1 per 2. 2 sama dengan ya 3 kali 1 3 tambah 1 4, 4 kali 1 1 bagi 2 adalah 2. Ya, terbukti ya. Kemudian langkah yang kedua untuk n sama dengan k. Kalau n sama dengan k sama saja kita menggantikan apa? N jadi dengan K 5 tambah 8 tambah titik-titik tambah 3K min 1 itu sama saja dengan apa? K dikalikan 3K tambah 1 per 2. Nah, oke ya. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, yang ketiga, langkah yang ketiga adalah membuktikan apa? Jika N-nya sama dengan K tambah 1. Nah, kalau N-nya K-nya sama 1 berarti apa? 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah titik-titik. Untuk N sama dengan K masih 3K kurang 1 ya. Kemudian kalau K-nya ditambah 1 ada deret yang berikutnya. Satu suku lagi. Berarti ini 3 dalam kurung K plus 1 dikurang 1. Itu akan sama saja dengan apa? Ininya K, N-nya berganti dengan K plus 1. Kemudian di atasnya 3 kali K tambah 1 ditambah 1 ya. N-nya ini ya, kita ganti dengan K plus 1 dibagi 2. Kalau kita sederhanakan ini 2 tambah 5 tambah 8 tambah titik-titik. Ini 3K kurang 1. Yang ini 3 kali K, 3K. 3 kali 1, 3. 3 dikurang 1 adalah 2 plus 2 ya. Nah, itu sama saja dengan apa? Ini K plus 1 dikalikan 3 kali K, 3K. 3 kali 1, 3. Ditambah 1 adalah plus 4 ya. Per 2. Coba perhatikan ya. Kalau kita lihat dari 258 plus titik-titik sampai 3K kurang 1 itu nilainya berapa? Nilainya adalah K kali 3K ditambah 1 per 2 ya. Yang ini 258 dan seterusnya sampai 3K min 1. Kalau kita hitung yang sampai sini itu nilainya adalah K kali 3K tambah 1 per 2. Berarti ditambah 3K plus 2. Kalau kita menjumlahkan pecahan, maka disamakan penyebutnya ya. Berarti ini kalau kita kalikan ke dalam, ini 3K kuadrat ditambah K per 2 sama. Yang ini harus dikalikan 2. Ini sama saja 6K. 6K ya. Ini 2-nya, 2 kali 2, 4. Tapi harus dibagi 2. Nah, 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Sama ya. Nah, kalau kita jumlahkan, ini berarti 3K kuadrat. 6 tambah 1, 6 tambah 1 adalah 7K tambah 4 per 2. Ini bisa difaktorkan. K yang sebelahnya pasti, karena ini 3K, berarti ini 3K. Belakangnya 4, berarti ada satunya 1, satunya 4. Kita hitung. K kali 3K, 3K kuadrat. K kali 4, 4K. 4K tambah 1 kali 3, 3K. 4K tambah 3K adalah 7K. 1 kali 4 adalah 4. Pas ya. Dibagi 2. Nah, sudah. Kalau kita perhatikan sama enggak dengan yang ini? Sama ya. Sama. Sehingga artinya ini terbukti. Oke ya. Dah. Kemudian soal dengan bentuk pertidaksamaan. Dengan menggunakan induksi matematik, tunjukkan bahwa 2n plus 1 kurang dari 2 pangkat n. Ingat ya, untuk semua bilangan asli yang lebih dari n lebih atau sama dengan 3. Jadi untuk kasus ini, kita tidak boleh mengujinya dengan n sama dengan 1. Karena n-nya sudah dibatasi ya. Dibatasi lebih dari atau sama dengan 3. Berarti kita bisa ngambil 3, 4, dan seterusnya.
Nah, yang pertama, langkah pertama. Untuk N sama dengan, saya ambil 3 yang terendah ya. Betul enggak? Berarti 2 kali 3 ditambah 1, betul enggak? 2 pangkat 3. 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. 2 pangkat 3, 8 ya. Nah, betul ya? Terbukti ya. Nah, kemudian syarat yang kedua, untuk N sama dengan K. N sama dengan K berarti 2 kali K ditambah 1 itu kurang dari 2 pangkat K. Oke ya, itu aja dulu. Kemudian yang ketiga untuk N sama dengan K tambah 1. Coba kita perhatikan. Dari ini sudah terbukti ya. 2K tambah 1 katanya kurang dari 2 pangkat K. Andaikan saya jumlahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, misalnya 2K tambah 1 tambah 2, sebelahnya saya tulis 2K tambah 2 ya. 2K tambah 2 tambah 1 kurang dari 2K tambah 2. Ini sebetulnya ini saja apa? Kurang atau sama dengan 2K dikalikan 2. Kita buktikan, misalnya pangkat 1. 2 pangkat 1, 2. 2 tambah 2, 4. 2 pangkat 1, 2. Kali 2, 4. Misalnya ini 3. 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2, 4. Tambah 2, 6. 2 pangkat 2, 4. Kali 2, 8. Berarti minimal sama atau malah kurang dari 2K pangkat 2K kali 2. Nah, artinya apa? Artinya ini otomatis apa? 2K tambah 2 tambah 1 juga kurang dari 2K kali 2. Oke ya. Nah, kalau demikian ini saya faktorkan ini 2K tambah 1 ya, ditambah 1. Ini kurang dari 2K karena ini bilangan pokoknya sama, pangkatnya 1 tambah 1. Jadi terbukti ya. Berarti untuk tadi ya, untuk N 2N tambah 1 kurang 2 pangkat N. Untuk N-nya sama dengan K plus 1, maka ini 2K plus 1 tambah 1 kurang dari 2K tambah 1. Sama ya. Nah, jadi terbukti. Nah, selanjutnya yang soal nomor yang ketiga. Dengan menggunakan induksi matematik, untuk N bilangan asli, buktikan bahwa N kali N plus 1 habis dibagi 2. Nah, untuk kasus yang ketiga ini adalah habis bagi ya. Nah, kita uji apa? Yang pertama, langkah pertama untuk N-nya sama dengan 1. Berarti 1, ini kan ganti 1 tambah 1 itu sama dengan berapa? 1 kali 2 sama dengan 2. Ini kan habis bagi 2 ya. 2 habis dibagi 2. Karena kelipatan 2 adalah habis dibagi 2. Kemudian syarat yang kedua untuk N sama dengan K. Berarti apa? K kali K tambah 1 itu habis dibagi 2. Karena K plus 1 itu habis dibagi 2, berarti ini bisa dinyatakan apa? Kelipatan 2 bisa dinyatakan 2V, 2A, 2K ya, sama ya, 2V. Oke. Lalu syarat yang ketiga, buktikan dengan N sama dengan K tambah 1. Kalau kita masukkan tadi rumusnya apa? N kali N tambah 1 itu habis dibagi 2. Kita ganti dengan K, berarti K tambah 1. Ini K-nya di sini tambah 1 ditambah 1. Kalau kita buat ini K tambah 1, ini K tambah 2. Sama saja apa? Ini dikalikan K plus 1, 2 dikalikan K plus 1. Kalau kita uraikan seperti ini bisa ya. Nah, kalau kita perhatikan ini berapa? Ini tadi K kali K plus 1 itu sama saja dengan 2V ya. Artinya bisa dibagi 2. Ini 2V. Yang ini sudah 2 ya. K
K plus 1. Kemudian ini ada faktor 2, ini ada 2 juga, berarti 2 dikalikan Pi ditambah K plus 1. Nah, coba perhatikan, kalau bilangan yang dikalikan 2 itu habis dibagi 2 ya. Habis dibagi 2. Ini 2 dalam kurung Pi plus K plus 1 itu habis dibagi 2. Ya, demikian pembahasan soal kita tentang induksi matematika.